Ketika sangkakala malaikat Israfil ditiup, maka kiamat pun terjadi. Pada saat itu, orang-orang berlari tunggang langgang karena ketakutan, sampai-sampai wanita yang hamil pun akan melupakan bayi yang dikandungnya. Ketika huru-hara kiamat terjadi, maka setiap makhluk yang ada di bumi akan binasa, bahkan para setan pun mencoba lari dari kejaran malaikat maut, namun malaikat maut dengan mudah mencabut nyawa setan-setan. Ketika semua makhluk sudah binasa, maka yang tersisa hanyalah malaikat. Kemudian Allah akan memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa para malaikat seperti Jibril, Israfil, Mikail, malaikat-malaikat penyangga arsy Allah, dan malaikat-malaikat lainnya. Kemudian Allah akan memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Dengan demikian, hanya Allah satu-satunya yang tetap hidup. Saat semua makhluk sudah binasa dan keadaan diliputi kehampaan selama beberapa waktu lamanya, kemudian Allah akan menghidupkan Israfil, Mikail, Jibril, dan malaikat-malaikat yang menyangga singgasana Allah. Dia akan memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala sekali lagi untuk memulai penghisaban. Allah mengirim Jibril dan Mikail dengan kunci surga, untuk membuka makam dari seorang manusia yang paling mulia di dunia. Jadi mereka datang dengan misi spesial untuk membuka makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah bangkit dari tidur panjangnya, Rasulullah SAW bertanya, "Hari apa ini? Apa yang telah terjadi?" Jibril alaihissalam menjawab, "Sekarang adalah hari di mana amalan manusia akan dihisab." Kalimat berikutnya yang keluar dari bibir Rasulullah SAW adalah, "Bagaimana keadaan umatku?" Subhanallah, dia menanyakan tentang umatnya. Dia tidak menanyakan dirinya, istri, atau anak-anaknya. Namun, dia bertanya tentang umatnya, karena dia tahu bahwa umat Islam membutuhkannya pada hari itu. Saudara-saudariku sesama muslim, apakah kalian mencintai Rasulullah SAW? Karena demi Allah, Rasulullah sungguh mencintai kalian. Sebagai catatan, ada sebuah hadis yang disabdakan Rasulullah berkenaan dengan kita. Hadis ini tertera dalam kitab Kanzul Ummal, hadis lemah menurut Ibnu Katsir. Suatu ketika, berkumpullah Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya yang mulia. Di sana, hadir pula sahabat paling setia, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terucap dari mulut baginda yang sangat mulia, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwanku atau saudara-saudaraku." Suasana di majelis itu hening sejenak. Semua yang hadir diam seolah sedang memikirkan sesuatu. Lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar, itulah pertama kali dia mendengar orang yang sangat dikasihinya melontarkan pengakuan demikian. "Apakah maksudmu berkata demikian, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Abu Bakar bertanya melepaskan gumpalan teka-teki yang mulai memenuhi pikirannya. "Tidak, wahai Abu Bakar. Kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku." Suara Rasulullah bernada rendah. "Kami juga saudaramu wahai Rasulullah," kata seorang sahabat yang lain pula. Rasulullah menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan-lahan sambil tersenyum. Kemudian baginda bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku tetapi mereka beriman denganku, dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku, dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku." Tertera dalam kitab Kanzul Ummal, hadis lemah menurut Ibnu Katsir. Kesimpulan dari hadis di atas adalah, Rasulullah SAW menganggap kita sebagai kekasihnya. Apakah kita juga mencintainya sebagaimana dia mencintai kita? Karena pada hari penghisaban, saudara dan saudari muslimku, dia akan menanyakan tentang kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.